Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan kenapa Kiai Imaduddin selalu meminta kitab yang sezaman atau paling tidak mendekati. Ternyata memang ada salah satu kitab yang menyebutkan seperti itu. Tapi tidak bisa diterima oleh Rabithah Alawiyah dengan alasan tidak ada kaidah yang menyebutkan harus kitab sezaman atau paling tidak mendekati. Rabithah Alawiyah tidak mau dikarenakan tidak ada kaidah seperti itu. Tapi Kiai Imaduddin Utsman telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya hal seperti itu sudah ada dalam kitab, sudah disebutkan dalam kitab yang mengenai muqabalah perbandingan suatu nasab minimal sezaman atau mendekati dengan zaman tersebut. Entah Rabithah Alawiyah tidak tahu kitab ini atau bagaimana, atau sudah tahu tapi dia menutupinya, wallahu a'lam. Nanti kita simak bagaimana penjelasan Kiai Imaduddin tentang mengenai kitab sezaman ini. Sudah ada rujukannya, sudah ada yang memberi fatwa seperti itu. Untuk lebih jelasnya ya, supaya kita paham kenapa alasannya Kiai Imaduddin selalu minta kitab sezaman atau yang lebih mendekati. Ini apa alasannya? Karena memang sudah disebutkan. Nanti kita simak bersama-sama, kita ambil ilmunya dari Kiai Imaduddin Utsman supaya kita menjadi orang yang tidak mudah diadu domba. Ya, karena di pihak Rabithah Alawiyah dengan mentah-mentah menolak syarat Kiai Imaduddin Utsman. Seolah-olah Kiai Imaduddin Utsman itu salah. Padahal ada, gitu loh maksud saya ya. Padahal sudah disebutkan oleh Kiai Imaduddin dalam kitab Ilmul Ansab kalau nggak salah ya. Kita simak bersama-sama supaya kita lebih paham, supaya kita tidak bisa diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita simak video dari Kiai Imaduddin Utsman. Dijadikan sebagai penguat nasab Rabithah Alawi ini. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Mas Hanif Alatas, tidak ada yang menyatakan kitab sezaman sebagai syarat mutlak daripada pengisbatan nasab. Ilmu nasab adalah ilmu sejarah. Cara kita meneliti nasab sama dengan cara meneliti sejarah. Baca kitab nasabnya, jangan hanya kitab Rasail fi Ilmil Ansab, jangan kitab Muqaddimat fil Islam saja. Silahkan baca kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76. Saya ulangi, pemirsa silahkan untuk memverifikasi kitab-kitab yang saya sebutkan. Silahkan buka di dalam kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76-77 dikatakan tentang kitab sezaman. Wa indama nuhaqqiqun nasaba fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha an-nasaba yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-'asr al-hadis haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika kita mentahqiq sebuah nasab, maka sumber-sumber primer yang bisa untuk kita gali untuk mengetahui nasab wajib, yajibu. Ini kalimatnya yajibu loh. Yajibu, wajib antakuna minal min kutubil ansabil qadimah. Dia haruslah kitab-kitab yang terdahulu, kitab yang terlebih dahulu sesuai dengan al-haqbah az-zamaniyah
di mana nama-nama itu ada, itu lebih baik. Kalau tidak, yang paling dekat. Di sini dikatakan, kaisu kanan nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika manusia lebih dekat untuk mengetahui nasab-nasab leluhur mereka. Semakin dekat dengan objek, maka itu semakin baik. Semakin dekat, semakin baik. Jika tidak, maka di dalam kaidah ilmu sejarah disebut dengan argumentium excellentio. Maka sesuatu yang mampu kita untuk raih dari sebuah sumber yang terdekat, itulah yang dijadikan sebagai yang terpokok. Ketika ditemukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar bahwa anaknya daripada Ahmad bin Isa cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka inilah yang dijadikan sebagai mu'tamadat, yang sebagai pegangan seluruh ahli nasab. Ketika nanti ditemukan abad yang lebih dekat, barulah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kekuatannya itu digeser oleh kitab yang lebih tua, yang lebih dekat dengan objek penelitian. Tapi nasab Bahlawi ini orang yang objeknya ada di abad keempat, yaitu 345 Hijriah, tapi kemudian baru dikatakan punya anak Ubaid pada 895 Hijriah. Ini coba hitung, ada 551 tahun. Kita genapkan 550 tahun. Berita, informasi, adanya keterangan bahwa Ubaid mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, itu setelah 550 tahun baru ada. Bagaimana sahabat-sahabat? Mungkin yang disampaikan Kiai Imaduddin Usman itu sangat jelas ya. Sangat jelas untuk kita semua bahwasanya Kiai Imaduddin Usman itu tidak memberikan syarat kepada Robitoh menurut dirinya sendiri, bukan. Dia merujuk satu kitab juga, sama ya. Jadi kalau teman-teman atau orang yang memberi pandangan Kiai Imaduddin itu meminta kitab sezaman, tidak wajar, tidak ada yang hal seperti itu tidak dicontohkan oleh ulama. Sudah dijelaskan oleh Kiai Imaduddin tadi ya. Semoga kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat, dan juga bisa selamat dunia akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.